Yang pertama kita membahas kelistrikan. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi, elektromagnetik, dan arus listrik. Dengan adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Sekarang kita membahas jenis-jenis listrik. Berdasarkan ilmu fisika, listrik dibedakan menjadi dua jenis, yakni listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama ada listrik statis. Listrik statis merupakan energi listrik yang terkandung dalam benda yang memiliki muatan listrik. Salah satu contohnya seperti gambar berikut. Nah, inilah yang disebut dengan listrik statis, yang mana potongan-potongan kecil kertas menempel di sisir tanpa adanya listrik secara langsung. Selanjutnya, listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan energi listrik yang dapat bergerak. Umumnya listrik dinamis menggunakan media baterai yang dihubungkan dengan rangkaian elektroda tertentu sehingga membuat benda tersebut dapat bergerak. Nah, inilah contoh dari listrik dinamis, di mana sebuah baterai mengalirkan listrik untuk menghidupkan lampu. Besaran-besaran listrik. Listrik memiliki besaran-besaran, diantaranya adalah yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Berdasarkan perbedaan potensial listriknya, suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Secara definisi tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat bertegangan tinggi, sehingga arah arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan coulomb atau detik atau ampere. Contoh dari arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari sangat lemah dalam satuan mikroampere seperti di dalam jaringan tubuh hingga arus yang sangat kuat 1-200 kiloampere seperti yang terjadi pada petir. Berikutnya yang ketiga, hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik atau misalnya resistor dengan arus listrik yang melewatinya. Berikutnya, yang keempat, gaya gerak listrik atau GGL. Gaya gerak listrik atau GGL adalah besarnya energi listrik yang berubah menjadi energi bukan listrik atau sebaliknya. Jika satu satuan muatan melalui sumber itu atau kerja yang dilakukan sumber arus persatuan muatan dinyatakan dalam volt. Berikutnya yang kelima, muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Q adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton, muatan positif, maupun elektron, muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron. Sementara atom yang berkelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau atom merupakan kelipatan dari satuan Q dasar. Berikutnya yang keenam, kapasitansi. Kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari piranti penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor, dua lempeng atau plat atau keping. Selanjutnya kita membahas kemagnetan. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis lithos yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa atau sekarang berada di wilayah Turki.
Di wilayah tersebut banyak kandungan magnet yang ditemukan sejak zaman prasejarah. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya, seperti magnet U dan magnet batang. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air. Maka ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet, sedangkan ujung magnet yang menunjuk ke arah selatan merupakan kutub selatan magnet. Hal tersebut dapat terjadi karena magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling menolak, sedangkan kutub yang berbeda nama bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Kekuatan yang magnet berasal dari interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan dari gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu: yang pertama, ferromagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok ferromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Berikutnya, paramagnetik. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Yang terakhir, diamagnetik. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet masuk dalam kelompok diamagnetik seperti perak, emas, tembaga, dan bismut. Medan magnet. Selain bumi, benda magnetik juga dapat menghasilkan medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda lain disebut medan magnet. Jika kita menaburkan pasir besi di sekitar magnet, maka akan muncul pola-pola yang merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet, di mana garis-garis gaya magnetnya sangat rapat. Induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Penelitian Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan tersebut kemudian dikenal dengan percobaan Ørsted. Beberapa penerapan elektromagnet dapat ditemui pada beberapa alat yang digunakan dalam sehari-hari. Seperti bel listrik. Bel listrik menggunakan magnet sebagai alat utamanya. Saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Saklar. Hampir di setiap rumah yang memiliki aliran listrik menggunakan saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Lilitan kawat dalam saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Telepon kabel. Telepon kabel pada rumah juga menggunakan prinsip kemagnetan. Saat menggunakan telepon, seseorang akan menerima pesan atau mendengar, sekaligus mengirim pesan atau berbicara. Prinsip kerja telepon mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan, energi listrik mengalir pada kabel telepon, menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah sehingga mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitar dan memberikan efek dengar bagi telinga.